Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita umur yang panjang, badan yang sehat, sehingga kita masih bisa melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga umur yang panjang diisi dengan amal kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan bagi kita, panutan bagi kita, karena kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Semoga kita bisa selalu dan senantiasa mentauladani beliau. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh Nurul Jihad, pasak kandang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini kita lanjutkan ulang-ulang kaji awak tafsir surah Al-Baqarah ayat 248 ayat 246 juga ayat 247 itu bercerita tentang permintaan dari Bani Israel kepada nabinya pada saat itu adalah Samuel. Minta agiah kami rajo. Dia minta supaya di antara mereka itu ada raja. Jadi rajo kemudian nabi. Jadi berpisah tu. Dia nabi namanya Samuel. Kemudian dia minta rajo. Permintaan dikabulkan dan diperkenankan. Dikirimlah kepada mereka tu rajo yang bernama Talut. Talut yang itu dah diutus menjadi raja. Pintalah mulia kandaklah berlaku, kiroenyo menggugat lolai. Anak dari kami dah jadi raja tu. Siawe si Talut ko. Asa sok jiramie. Ikut lolai. Jadi ketika yang diutus menjadi raja itu adalah orang yang biasa-biasa saja, katakanlah orang tak dari keturunan bapangke, tapi dia berilmu, itu dan dipilih. Tidak istilahnya orang biasa-biasa aja. Tak siap lah mereka orang yang biasa itu lah memimpinnya. Langsung gagap, langsung terkejut. Kini kita lanjutkan di ayat 248 masih menceritakan tentang itu. Ketika diangkat Talut sebagai raja, tentu Tuhan memberikan kerajaan kepada orang yang dikehendaki. Jadi ada orang yang biasa-biasa kemudian diberikan kepercayaan. Tak kaji orang, sok orang lain. Mengalu ini udah pek tu je. Ini tak sia-sia aja je. Ini tak lo kayu tu. Ini ada orang manggil pangkek tu kan orang kayu sia orang iko keturunannya apa-apa. Orang ningrat. Kau kalau di stratifikasi itu sudra ya, kalangan sudra. Kalau bahasa ekonomi proletar ya, orang biasa-biasa ya. Langsung sok orang lain, tak kaji lah.
Itu fakta kehidupan. Jadi sejarah dalam Al-Quran kok sebenarnya diulang dalam Al-Quran, itu potret realitas. Macam-macam lah usaha orang tua merusak reputasi orang yang biasa-biasa ya. Bisa jadi, sadar bisa jadi kayaknya tergantung sudut pandang wah ini. Ya ukuran amanah bagi orang yang tidak suku pasti tetap ukur tidak amanah. Kalau orang yang suku salah pun, kalau dulu kaji awak ayatnya mah. Orang kalau seandainya orang nanya suku itu salah pun kecil betul. Tapi kalau orang nanya banci betul pun tetap nyanggap salah. Ketika hal yang sama dilakukan oleh kelompok mereka tetap menganggap tiba dia dah ada, tiba dia lain. Itu kan fakta sejarah itu terjadi memotret alunan baru. Jadi mengkoe nan baraja awak dari sejarah kok. Kalau kakakmu disertasinya itu kan tentang sejarah. Teori yang ditemukan itu memang sejarah itu berulang. Itu temuannya singkit itu. Jadi bahwa memang kecil orang tertua itu baan itu. Roda kau putar, jadi sejarah kau putar-putar. Siklusnya seperti itu. Lah pernah takah model dulu model Sarawak aja lah. Dulu ada model Sarawak kau atau kene-kene kecil orang ada kedorai kadang kambang ke bawah. Dulu kucing ke bawah. Tu putar-putar lah lihat besok tu tren lo lihat dalam mau tu. Jadi teori siklus lah. Jadi berputar lihat. Di dalam ayat 247 Allah berfirman, wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut. Dan berkata kepada mereka itu nabinya. Mengeceklah nabinya kau Samuel kau tadi kau orang Bani Israel kau lain. Kanyo mempertanyakan, "Mahamang kau ini yang ke menjadi raja?" Siawe dijawablah dek Nabi Samuel tatkala mereka meminta apa tanda-tanda kerajaannya. Tanda-tanda kecuali kini indikator inyong kau yang ke menjadi raja. Lah dijalehan dek Nabi itu inna ayata mulkihi ayyatikumut tabut. Sesungguhnya tanda-tanda kerajaannya Talut, nama raja itu Talut. Tanda-tandanya jadi raja datang kepadamu tabut. Jadi tabut itu lah ada ya dulu Bapak Ibu. Ada dalam Al-Quran tabut itu. Tabut. Kalau di Bengkulu namanya tabot. Artinya tabut kok sunduk, dalam tafsir disebut sunduk, peti. Atau karena fihi suwarul anbiya, ada di dalam peti itu serunainya nabi-nabi. Anzalahullahu ala Adam, yang Allah turunkan serunai itu kepada Nabi Adam. Wastamarra ilaihim, sampai berkekalan kepada mereka. Faghalabahumul Amaliqah, sampai mereka dikalahkan oleh Amaliqah. Ada Amaliqah namanya. Jadi ada tabut itu tadi, papan itu tadi, peti itu tadi. Itu menjadi tando itu. Tando ada datang ke orang tu tabut. Ada sunai. Dan itu berkekalan sampai ke mereka. Dan bahwa mereka mengambil tabut itu dan kemudian memantapkan bahwa itu adalah simbol dari kemenangan atas musuh mereka, dan dia bawa di dalam perperangan. Jadi nyobau tu papan tabut tu tadi dalam bentuk sunai tadi, itulah simbol kalau nyo tetap nyo tu nyo bisa mengalahkan musuh di dalam perperangan tu, dan nyobau tanang hati mereka kepada sunai itu tadi. Jadi kalau nyobau kena di dalam peti itu tadi, itu simbol kemenangannya. Kalau dibawa di dalam peperangan, tanang hati dia. Itu yang menjadi sugesti baginya. Kan sebelumnya mereka kan takut parang-parang. Nah mau peparang teman. Dia kami raja dulu baru kami parangnya. Tandoe
tandoinyo menjadi rajo, datang ke kamu itu tabut. Di dalam tabut itu serunai. Di dalam itu nanyo bawa taruh di dalam perperangan, dan itu saja dulu labawarinya saja dari Nabi Adam tuh, sampai ke mereka. Iya bendera, simbol itu. Jadi kan kalau mode Indonesia bendera kan nak payah-payah nade. Di tangganya aja jauh sih. Itu menjadi itu taruh yang terjadi ketika di dalam perperangan ia benar takui musuh dia. Itu nan tandoe rajo, itu tua. Itu tua. Jadi kami tu tanya, jadi rajo, atau tandonya jadi rajo. Tiba ke mereka tu tabu. Nah itu tanda-tandanya ada nanti itu legitimasi Kalau orang awak kini kan ada secara de facto ada secara de facto lah dilantik. Hanya secara de jure lah dapat mandat aku tanda-tandoi. Kalau dulu tu orang nak jadi rajo kan bawarihan. Dari sisanu sudah rajo ke sekian. Kau orang biasa menjadi luar biasa, iku nyo ndak menerima. Kan awak baca loh sejarah Nabi Muhammad lah. Walaupun Nabi Muhammad dari keluarga bangsawan, orang Yahudi jo Nasrani kok, padahal ada di dalam kitab inyo. Tapi nyo ndak menerima. Bahkan kau dari suku Quraisy yang namanya Nabi kok. Bahkan ndak dari nyo. Kan itu aja tuh. Terjadilah perubahan-perubahan. Kan itu fakta sejarah, itu aja beliau itu. Nyo ditanya-tanya dulu, bahkan konyong menolak. Karena dia nak dapat denyo. Cuba dapat denyo, iyo nak suku tu dia nak dapat denyo gitu. Itu menjadi oposisi heboh. Dia muka heboh Dia nak mendapat. Kalau mendapat dia manusiawi. Mereka bukan berbeda pendapat, tapi adalah berbeda pendapatan. Ikut itu. Beda kan masalah kongko aja. Masalah piti, bingi, itu terjadilah ikut tuding-tudingan, tidak fitnah dan segala macamnya. Dia nak siap, itu. Apalagi awak siamu ikut awak masa lebih berhak. Kau si taluk kau siawe tukang gambar lu. Itu. Sudah wak, tak kanu dia. Itu tanda-tanda Itu disampaikan dari Nabi mereka kepada mereka. Samuel dulu sebelum ada nabi, ada raja. Aku ada nabi, ada raja. Apa beda? Ini ada namanya tuh. Fihi sakinatun. Di dalam tabut itu memberikan ketenangan jiwa. Ada dalam peti itu tanam jiwa. Kalau Indonesia kan membuat loh, kalau bendera merah putih itu kan meletak lo babak dalam baki. Kemudian bendera merah putih yang itu tadi kan tetap lo simpan sang saka itu. Dalam peti lo letak itu. Sang saka merah putih itu tadi. Kan tetap bendera yang aslinya itu dirawat. Tidak boleh masuk ke puyuan atau merusak-rusak steril, terlindungi. Jadi ada ternyata memberikan semacam ketenangan. Ada peti itu tadi membuat pasukan kau tadi menjadi tenang. Itu Tuhan. Ada spirit di dalam itu tadi. Itu kan soal rasanya. Itu yang menguatkan. Mirabbikum, ketenangan itu dari Allah Ta'ala datang. Jadi di dalam peti itu memang dapat ketenangan yang Allah berikan ke jiwa mereka. Jadi Allah yang memberikan ketenangan ke dalam hati dan jiwa mereka. Dek kano ada peti nalah datang kepada mereka itu tadi. Tabui bersawai. Tabui itu tabut. Kalau bahasa Arab tabut. Kalau bahasa Piyamane tabui. Bengkulu tabut. Ambo di Bengkulu dia kan kuliah di situ lah pernah menonton sekali.
Tidak lo mencari arak-arak itu dah sempat dan anu panjang, anu bawa waktu deh. Kalau di Pariaman kan terakhir ending itu. Ambo mencari itu kayak pasar malam kok pakai bazar. Orang ikut tamu tuh anu tu. Nah di Pariaman mana nang kampung awak, nama mencari tabu itu tabuan lu pernah dalam sejarah hidup boleh. Baru sekali hadir kado kawanmu di Jakarta. Hanya mencari itu awak nak pernah. Itu mencari sambutan-sambutan menteri. Orang pidato-pidato di panggung dan tabu itu mana. Mbak orang boyo yang nak kalawi itu alun-alun dalam sejarah hidup yang boleh. Dan sempat marasuan leh. Cuma awak mencari dalam dalam foto dalam orang dalam TV. Kadang-kadang aneh lah awak. Nak punya nanti awak mana dalam tercari ada awak. Tiba dan diorang adalah sempat masuk ke dalam lokasi itu. Ambo mau pernah masuk, ada kawan Jakarta, saya cari pidato lah, parkir lah payah, lah ikut payah, ambo tadi keulaan lah. Itu je tu. Apa artinya takut tu? Kalau wajah lihat itu berkaitan dengan sejarah Islam. Tapi kalau takut yang ada di Pariaman, kok ambo rasa itu banyak tidak sesuai lah. Apa tu yang kayak seperti dipersembahkan sesuatu kalawi kayak tumbal, kayak orang Jawa. No, kalau kini tergantung maknanya. Itu kan ada event budaya. Maka kan ada konstruksi sosial yang diolah, dikemas menjadi sebuah acara, menjadi sebuah event. Event itu dirancang. Ada hari pertama begini. Kamu membuat orang penasaran ya, orang gitu kan. Ambo bisa-bisa saja membuat. Ambo biasa membuat mengorganize kegiatan. Event hari pertama itu lomba itu, hari kedua apa, endingnya puncaknya begini. Kan lah resetting, lah disetting ulang, lah di konsep. Itu kan hanya untuk menghadirkan orang banyak, karena menjadi penarik. Ada sektor budaya, kemudian bergerak sektor-sektor ekonomi. Dan spirit keyakinan ada tu leh. Hah? Siapa ziarah? Ziarah tu, marang itu. Ada ritual ziarah. Ada baca doa, wak situ zikir, wak. Sebenarnya kan praktek beragama itu kembali kepada diri awak. Ada praktek agama, kemudian cara mempraktekannya salah ritualnya itu. Apa bahasa apa aja? Kira nak bahasa apa ada bahasa apa ya? Nanti kan beda gitu. Nah itu karena memang terjadi keramaian. Kau kan, dek orang sosiologi, terjadi keramaian, tentu akan banyak praktek-praktek kehidupan. Terjadilah peluang. Aku tanpa akses pertemuan lain. Kan banyak perilaku-perilaku lain, anomali jadinya. Dan ibadah orang ibadah tetap jadi ibadahnya. Kan ambo payah ibadah, zikir, doa, sholat dan segala macamnya. Tiba tak pergi makan, tiba ngantuk mata lalu, lah tiba terpulang-pulang. Nah kan itu dia. Nah jadi karena memang ada praktek dari umat yang terjadi perbedaan. Prakteknya mana di Islamnya, mana di ibadah, tentu bagi orang yang mengamalkannya. Nah itu ada di dalam cerita Talut. Tanda-tanda rajanya datang kepada umat itu adalah tabut. Tabut. Orang Pariaman kan kalau nuko itu jadi tambah iye jadi tabui. Kan T itu jadi bui le. Nama apa Rahmat. Siapa panggilannya orang? Ramai. Kita tergantung tabut, tabui. Ada T, ditambah diganti T itu menjadi K, ditambah I sebelumnya. Rahmai, tabui, sabui, sabut. Itu contoh. Wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Dan berkekalan dari apa yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun. Jadi dalam peti itu tadi itu bekas-bekas
bekas peninggalan dari Musa dan Harun adolo. Atau lain watarakahu huma, keduanya Musa dan Harun tu meninggalkan apa tu adolo na tinggal tu na'la Musa duo trompa Musa wa asahu dan tungkiknya Musa. Ado peninggalannya tu berkekalannya tu kau Bani Israel sampai ke mereka tu. Aduh, kalau ada orang awak kan kayak peninggalan Syekh Burhanuddin ado kan ada peninggalannya tuh. Itu dia tuh di apa namanya disimpan gitu menjadi bukti-bukti sejarah, menjadi peninggalan, dan itu sampai kunjungan destinasi juga. Nah, dan itu termasuk dari anak diwariskan sisa-sisa peninggalan dari Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa meninggalkan 2 terompai. Termasuk semua di Bengkulu itu kan ada Bung Karno. Dulu sampai rumah Bung Karno. Itu dia tuh dijadikan sebagai cagar budaya. Sampai bersejarah. Pak iya ke situ cari rumah aja. Itu dalamnya itu ada foto-foto. Ada lo musaji dijadikan cagar budaya karena musaji itu didesain oleh Soekarno. Karno ini adalah pemimpin. Karya-karyanya tuh diabadikan. Awak kau menjadi tokoh besar lo awak. Cincin awak, kau cincin noko. Kalau dilelang cincin biasa itu punya nilai yang biasa, luar biasa. Ambo dia nak biasa bercincin, dia kawan cincin. Tinggal. Lalu pun tinggal di kampus di fotonya, tinggal cincin termasuk jam. Pernah lah jam kau, ada kawan di Jakarta, dia jam. Ndak barang minina dong, ndak barang jam lah tu, dan tadi dia Jakarta. Bang, ambo mengalih jam. Kau bawa pulang cik jadi. Kira nanti gini tu lapang, kira nanti jam dia nak yang kawan nanti jam pas. Tiba di bandara, tu buka. Nanti kan dah jam buat tadi lah. Kalau tiba dia kan masuk tu mah. Tu buka jam sinan. Kira lah tiba lah duduk bertinak-tinak dia pesawat berangkat. Saya lihat sudah langsung telepon. Kira balah kan dia ambil lah barang kalau masuknya tu nak bisa masuknya lah pulang lah. Dan ni ialah mantan ke bandara. Balik. Kalau nak biasa nak pakai pakaian pakai atribut. Kadang orang lah nak boleh pakai je lah jam tu. Jawab dia ada apa tu pakai dia jam apa. Cincin Nabi itu di Madinah. Itulah yang jadi masalah. Cincin Tuanku Sulaiman lah dong. Cincin Nabi Sulaiman itulah nabi. Jadi stempel sekali. Ya sejarah kalau ada yang bokong letakkan di suruh pasar kandang kau, suruh pembuang kau menjadi tempat kunjungan kau, wisata religi kau, panuh di siku tu mah akan bergerak lo sektor ekonomi mengalih orang kalau banyak itu ekonomi itu. Nah sejarahnya tu Kamailang. Aduh lah, tapi awak dia nak tahu ni. Di mana yang orang? Aduh. Sejarah ni. Dia kan nak sadunan awak tahu dah awak mengalih. Dalam barang ni. Kampung Nabi kan Cawannya masih Masih ada. ada. Nah, do ke jeluang. Ini 2 terompa Nabi Musa, ada tungkee menjadi sejarah. Wa amamatu Harun dan surban Nabi Harun. Dulu peninggalannya tu. Surbannya. Kalau awak lain menjadi tokoh besar, peninggalan awak tu menjadi nilai. Tapi kalau awak nak sia-sia dah, nak ada kesannya dah. Orang kan ada lelang-lelang, fotonya dilelang, dapat bermiliaran foto ya. Foto orang anu tokoh, inyo menulis, inyo menggambar, menjadi kesan. Jadi sesuatu akan terbawa besar kalau itu dibuat oleh orang besar. Kayak terompa Nabi Muhammad kan naik Mi'raj dan sampai lo ke Allah Ta'ala. Bahawa kau bisa istimewa lo terompa na malaikat ditinggal. Malaikat tinggal. Terompa Nabi Muhammad bisa lo naik ke raf-raf tu. Ke Hadratil Qudus tu. Agak tinggi. Ada orang mencuba melogikakan
malaikat tinggal. Nabi Muhammad ko terumpai tabau. Mana mulia terumpa Nabi Muhammad sama malaikat. Kan dulu nama juga ndak baik tu nak bisa dibandingkan. Terumpa tabau mulia dek karena dipakai oleh orang yang mulia. Awak ko kalau bakawan lo jurang awak bisa tabau patang bu menonton masih di Jakarta, bu nonton sidul ko di YouTube. Ambon entah boy aja kok dialognya Sidul akan berakhir akhir cinta Sidul. Itu judulnya atau ceritalah Sidul Karno. Sidul anak Jakarta kok, Sidul anak Betawi itu. Sidul anak sekolah anak Betawi. Sidul Madani itu. Sidul awak tu tua kok tentu nonton Sidul tu. Jadi keceknya kami Sidul kosmetik adalah jadi keceknya tu apa mau ulasnya tak apa keceknya ini mendesain film. Dalam film itu tidak ada aktor utama, semuanya itu menjadi aktor utama. Semuanya menjadi viral dan terkenal dengan mainannya. Jadi keceknya diambil orang berajalo sinematografi sama ini seperti berajalo itu dramatologi. Jadi bahwa si siapa tuh si Mandra adalah terkenal dengan itu. Ndak Sidul tidak terkenal. Si Abdul yang terkenal, nanti ibu itu terkenal. Si Sarah tentu lah iyonya. Pengarangnya Minang itu. Iya. Pengarang Sidul. Jadi poinnya adalah kalau dikemas oleh orang besar, orang yang ikut bersamanya akan menjadi besar. Iya terkenal ya Rodiahnya cerita tuh Saki itu semacamnya. Terkenal itu kasarnya kan film-film lain kan indah. Waktu apa nama film yang terkenal tuh? Artis itu nak tokoh utamanya nih. Lain itu nak berperan. Sedang muda Nabi terkenal. Ayo, jelah Bilal bin Rabah dia terkenal, dek karenanya menjadi pengikut Nabi. Jadi kalau mengikuti orang terkenal, kok awak terikut sekali ya. Betul. Dan terkenal awak menjadi orang besar lah. Orang besar, orang baik, orang mulia, awak terbawa mulia. Jadi artinya awak dalam kaji awak, kalau awak satu majlis dengan orang alim, tuntung tabau lo alim awak. Maka dalam kajian hadis awak sebelumnya, salah satunya itu adalah kebaikan itu bergaul dengan orang-orang yang soleh. Tabau lo soleh awak deh. Bukan buat kawan jamaah hebat kan minimal tak bau lo lah. Kadang-kadang tak kambuh kau masih muda-muda banyak putar-putar kiko aja berulai tapi le mau basamu subuh tarui le takana aja tarui le dingin aja tarui mengaji kau kamu lo lang kaji mengingat diri yang mau lo ndak banyak lo anu kau perlu dingin penyegaran jadi supaya mengingat diri awak tazkiratun nafs untuk mengingat bagi diri awak. Kok kadang-kadang kitab kok kalau awak baca, lo pelajari tak kadang mau nak pesantren, kok lah bolak-balik tapi kan para lo diulang, direview, direfresh supaya segar supaya ingat awak. Kadang-kadang dia banyak lupa dia lamu ragu, dia lupa lamu tahu lihat tak? Dia banyak mungkin ragu, dia lamu bisa lupa. Jadi diulang kaji. Kamu ulang kaji waktu sangat ngantuk yang malam lalu mungkin jam 2 tanya barang. Ayo. Tapi tetap diusahakan selobok jor orang soleh. Orang rajin-rajin dia suatu kusuk-kusuk. Insyaallah kasadonya taat ahli surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi termasuklah peninggalan dari 2 terompa Nabi Musa, terompa tungkik Nabi Musa. Kemudian sorban Nabi Harun, kemudian tulang-tulang dari burung mana yang turun kepada mereka, kemudian pecahan-pecahan dari papan. Itunya tuh sisa-sisa yang ada sebagai isi
dari ampunanlah datang kepada mereka itu. Tahmiluhul malaika, nampai tiko dibawa di tangguang nama itu, dibawa di malaikat. Nama nangguang yang menyandang dan membawanya itu adalah malaikat. Nah, yang datang kepada mereka itu. Malaikat yang mantan ke mereka itu. Nah, kan itulah. Ladiantan barunya tarasode. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sungguhnya pada demikian itu sungguh ayat atau tanda bagi kamu atas kerajaannya Talut jika kamu beriman. Oleh nak beriman ni percaya. Nah mana yang tak beriman tetap tak percaya. Nah itu dia tentu. Orang yang tak percaya kayaknya tu tak kami ikut doh. Walaupunlah dia tanda-tanda seperti itu, tanda-tanda kebenaran, kebencian itu akan mengalahkan rasionalitasnya. Rasa benci yang berlebihan, tidak boleh ruang berpikir melihat celah kebaikan orang itu. Makanya kok benci awak jam benci bana, kok sayang awak jam malalabih bana. Barangkali sesuatu nawak sayang itu adalah jahat bagi awak, tidak elok tu awak. Barangkali sesuatu yang awak benci ternyata itu baik bagi awak. Kecil orang Minang, kok manis dan capek di luar, kok baik dan capek di luar, kan mantap kan gitu. Itu kanlah ada di dalam adigium orang Minang gitu. Kok benci dan salah mana, dan jejok tu balalapihan. Iko dek karena kebencian tertentu, karena kini zamannya zaman hoax, zamannya medsos, kebenaran kau tidak diklarifikasi. Kadang-kadang kan ada orang panggung-panggung kau disediakan untuk provokasi, ya. Mimbar-mimbar untuk asutan-asutan. Ngaji lelok aja lah, ngaji awak, ngaji lelok nak menjadi tapi kadang-kadang itulah. Ketika itu dianggap sebuah kebenaran dari anak yang melakukan itu. Walaupun ada berikan tanda-tanda bagi orang yang tidak namuah, yang tidak katuju, dia kepentingannya terganggu, tetap melakukan penolakan. Siapa yang menolak? Orang yang merasa terganggu kepentingannya. Jadi kalau analisa-analisa dari para ahli itu bisa dicari dalam sejarah. Bahamu kau yang menolak, tanyuan kenyo kanda yang ada pe. Bahamu kau yang menolak, dek pinta yang ada berlaku. Bahamu kau yang menolak, dek karena dah inyo. Cuba dia kenyo. Manusia langsung terdorong itu. Manusiawi. Tiburan nang banyak nan tu, nan lobo tu tadi, nan penyawa, jangan dapat dia orang, nan dia orang. Pe dewa itu nak kata jumlahnya dia lama dewa. Ketujuh dia orang aku lama dia awaknya dia so aku tujuh nak ketujuh dia orang tu bekola lah tu. Nah, jadi nan papan tu tadi ditanggung di bawah dia malaikat antara langit dan bumi dan mereka menyaksikan itu. Mereka memandang kepadanya sampai datang tabut tu tadi kepada Talut. Baru kemudian mereka mengikrarkan. Kau tafsirnya kan? Penjelasan tafsirnya mereka mengikrarkan kerajaan fa'aqarru bimulkihi. Mereka mengikrarkan, kami berikrar, kami deklarasikan bahwa benar Talut sebagai raja. Lah tiba Talut itu kayaknya yang ada malaikat dari langit ke bumi sampai ke di sisi Talut. Tiba dekat Talut itu tadi. Dulu tak tua dia tanda malaikat langsung sekali nyata. Ini kan dulu saya minta azab langsung dikirim dia malaikat sekali. Nabi dulu dia di karingkang mana anak karingkang mana masalah jamaah mau umat mau ya Allah kirimalah azab tiba azab sekali tiba malaikat dia tampuk saja. Ketika terjadi perlawanan dari manusia kepada Nabi Muhammad ditawarkan, wahai Muhammad, engkau makhluk yang mulia, akhir segala nabi, imam segala rasul. Apa mintaannya? Apa permintaan akan dipenuhi? Kedibalian bumi kau saudara. Kau diangkat bukit-bukit saudara. Kau cabut saudara pohon kau. Tunggu kai. Kai, jangan emosi kai. Itu umat ambo mah.
Iko mat ambo ko ndak untuk dihukum dah. Ndak untuk diazab dah. Tugas ambo mendakwahkan. Kau dulu orang santiang gini hebat. Nol bom orang kapi aja. Bamu kau bom orang kapi supaya masuk neraka aja. Mati masuk neraka aja. Di mana logika dengan? Tambah itu yang perlu dipikir Nabi Muhammad. Ada berpikir seperti itu. Dia kira tawaran itu dakwah awal. Dakwah awal. Kau nak bamu kau bom orang kapi. Kau bom supaya mati masuk neraka aja. Ndak itu tugas awak menyampaikan. Nabi Muhammad ketika nyobana dia dulu sampai pecah gigi. Nak tahan bahasa awak itu digergetan malaikat mencela Nabi Muhammad. Iko kau peluang banyak Allah itu untuk kadang dia ada kau tuju ni. Ndak diminta peluang-peluang kau dong. Opsi dari minta dari tahu no kata Nabi Muhammad. Dah tugas ambo mengingat mereka itu pemimpin yang punya insting kemampuan mereka untuk menghandle mengelola jamaah umatnya. Dah frustasi itu yang tu sebelum tu dalam artian bukan apa-apa, berarti kan apalah nama tu pasrahnya leh, menyerahnya leh. Lah antale kumalai karengkang atau mah kirimnya leleh. Tak kata nak bisa dibinasakan. Itu teori ni lah. Main kari kayu lah. Memang teori kehidupan itu kan itu real dan itu dan cerita-cerita orang organisasi kan. Tak bisa dibinasakan. Nah, jadi makanya barulah nampak bukti-bukti, nampak tanda-tanda. Apakah semuanya lo tu? Lo tak tulis. Dah bagi nampak tanda-tanda ko kebenaran kayak Nabi Muhammad kan seperti ada pendeta Buhaira namanya. Kan nampak tanda-tanda ke Nabi Muhammad. Itu orang yang membaca kitab. Tapi nak bagi membaca kitab tabalik, dia tak percaya. Kalau kita baca tabalik, tak dipercayanya anan kebenaran yang ada di dalam kitab mereka. Padahal ada dalam kitabnya, tak hanya terima dia karena nak menguntungkan bagi mereka. Tak ada untung ditutup-tutupinya tu. Kau. Yahudi pun lah ada. Allah. Nak namu itu. Tanda-tanda lah tu. Namu oleh sapian. Tapi mereka tidak siap karena tidak dari golongan mereka. Nak menerimu dek karena bukan dari mereka. Nyobe koko dagiana dari golongan mereka tetap dia bertangkatunya. Dalam diantara mereka kok dulu kelompok-kelompok. Hanya berbeda lah kelompok. Kata itulah manusia. Nggak ada yang pernah puih dah. Nggak ada yang pernah sanang. Tetap rangkuhe dulu bilik-bilik kene itu. Nah, itu kan fakta-fakta sejarah yang dibaca. Wa tusari'u wa tasara'u ilal jihad, maka bersegera mereka kepada jihad. Fakhtara min syababihim alfa. Dipilihlah kota di 1000 pemuda-pemuda terpilih 1000 menjadi pasukan dari Talut kota. Kan mereka mau berperang kalau seandainya adonan memimpinnya, ado raja meminta ke Nabi pada saat itu namanya Syamuel. Beda. Samud tu lain tu kasusnya tu lain peristiwa. Kini kok setelah dalam bahasa Al-Qur'annya Samuel itu apa? Dalam bahasa tafsir Syamuel namanya. Nama Syamuel namanya. Nama Nabi Syamuel. Samud tu nama kaum ada Nabi Hud. Dalam tafsirnya di Sabian namanya nabinya itu kan ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 200 balik berkata kepada mereka nabi mereka dijelaskan di dalam tafsir huwa Syamuailun
Bahasa Samwailul itu Samwail. Samwailun. Nama Samuel bahasa tiang mana lagi. Nah, jadi lah nampak tanda-tanda itu, kemudian basuluh matahari bagalanggang matorang banyak, ada di antara mereka kemudian mendeklarasikan, mengikrarkan bahwa Talut adalah raja. Kemudian mereka bersiap-siap bersegera untuk jihad, dan Talut memilih 1000 di antara mereka pemuda-pemudanya. Uci ayat beruang panjang ya. Hari lah jam 6. Hah? Syam itu nama umat, nama wilayah, nama negeri. Aduh, nama Syam. Dak, kok beda lah kok. Iko namanya mungkin dewa ada familiar, kok kan bukan rasul. Iko nama nabi. Nabi itu banyak. Mana rasul dan 25. Banyak ada tuh. Ada dua Nabi Khidir itu nabi juga tuh. Nabi Khidir itu nabi atau rasul? Nabi. Sampai kini masih hidup kata orang gitu. Iyo. Nabi dan Rasul. Siapa pernah Ambo mencari ya di YouTube itu, pernah yang kadang-kadangnya sholat di Makkah, bajunya tuh masih jahitan namu, dia ada disorot langsung dengan kata orang itu. Wallahu a'lam. Itu nak bisa awak kalam itu Nabi Khidir. Sebab memangnya misterius. Nya misterius dengan atribut-atribut. Orang kan membuat konten YouTube kan macam-macam gini. Supaya terkenal. Konten YouTube nampak dia agak usang baju kok Nabi Khidir sedang tu kan banyak lah viewer itu. Serius sudah mau cari ada kan? Itu konten YouTube. Bajunya tuh pada zaman-zaman seperti dulu, tapi memang ya secara misterius juga datang kadang ya nggak tahu juga. Bisa jadi wallahu a'lam. Gimana gini deh? Iya. Anta kadang-kadang tipu ke di pasar kandang ya. Iya. Disuruh ke Puntang juga. Itu kelebihannya tuh punya ilmu laduni. Ilmu laduni. Logika di awak tuh nak tembus, dia tembus. Berarti masih di bumi ya. Ya wallahu a'lam. Nana jalan, alu dapat kabar mati lewat duit. Kadang-kadang itu kan yang harus awak percayai kan. Kalau menurut ilmu logika kan tidak gitu. Nah, itu yang harus awak percayai. Kalau umur orang kan masih yang masih duit. Wallahu a'lam. Dan itu yang harus kita percayai kan. Iya. Nggak bisa, nggak bayar. Memang ada namanya kharikul lil adah. Apa tuh kharikul lil adah? Mencari pada adai atau mencari pada adai di luar kebiasaan. Dan itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu cek itu memang di luar konteks. Oh, ada. Seperti asyhadu alla ilaha illallah. Itu kan saya bersumpah dan bersaksi kan. Mana yang lebih kuat, bersaksi atau mengakui, bersumpah dan mengakui? Bahasa dasarnya asal katanya bersaksi. Ya kalau kita kan tidak menyaksikan. Lo tidak menyaksikan berbeda dia bersaksi. Nah, menyaksikan itu memandang artinya. Kau bersaksi itu adalah sebuah pengakuan. Sebuah pengakuan ya dengan syahadat itu tadi. Syahadat bahasa wahai. Jadi asyhadu, aku bersaksi, aku memastikan, aku mengikrarkan. Berarti kan sama dengan mengakui. Mengakui yo. Apa itulah kalau Menyaksikan berbeda, menyaksikan itu berbeda. Ambo menyaksikan dia sebagai pelaku, ambo menyaksikan peristiwa itu, inyo mencari secara langsung. tapi kalau bersaksi
berarti inyo mengikrarkan, meyakinkan kebenarannya. Kalau bahasa Indonesia susah. Kadang-kadang bahasa Nyamang kok bahasa Arab kok bisa disandingnya bahasa Indonesia Arab? Ah, tidak bisa karena bahasanya berat. Ya, sama dengan Allah turun ke bumi kan. Iya. Masa Allah turun ke Iya, bumi? tidak bisa ada sesamuan. Contohnya Allah tangan Allah di atas tangan manusia. Jadi pahami tangan kok tangan letterlek. Aduh lo orang manusia dan umatnya letterlek itu aja hanya terjemahkan seperti itu. Allah bersemayam di arasnya, bersemayam bawah tonggo ya Tuhan tuh. Itu aja ya. Iya, lebih Nah, gede. makanya di situ banyak yang keliruan dalam kaji tauhid dan akidah. ya, makanya kan kita harus menanyakan. Betul. Kadang-kadang awak kan dengan bahasa saksi, tapi saksi sama orang nikah kok saksi. Jadi kalau Bersaksi, ya. Nah, jadi yang aku pikirkan bersumpah dan mengakui. Ya, Yang pengakuan lah, pengakuan. Jadi ambo pun kalau sadar ambo tuh yang ambo anukan cuma bersumpah dan mengakui. Itu yang dalam hati ambo yang bukan. Ya, artinya kalau bahasa sumpah ada lo lafaz bahasa Arab ya. Nah, kalau yang kok bersaksi kok sebuah pengakuan dari hatinya. Nah, kan ada di dalam Al-Quran, dalam kajian tauhid itu yang namanya iman itu adalah ikrar bil lisan, ikrar dengan lidah atau diucapkan dengan lidah sebuah pengakuan itu tadi. Jadi keluar dari lisan ada sebuah lafaz namanya itu ucapan keyakinan dia bahwa dia membacakan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu diucapkan dengan sebuah kesaksian itu tadi. Kemudian ini mengucapkan itu disaksikan pula ada orang. Ada orang menerimanya bahwa mendengarnya menjadi saksi bahwa ini adalah masuk Islam. Kalau kini justru dicatatkan. Ada format itu dimis. Orang ketika syahadat orang itu adalah kan, itu kan adalah buktinya bahwa dia lah bersyahadat, berarti dia lah masuk Muslim gitu. Di keluarga sertifikat ya, adalah bahasa yang mana sertifikat itu kan syahadat lah tu, syahadah kan kesaksian sebagai bukti bahwa ini tamat katam, kau syahadat ya, sebagai bukti bahwa ini lah masuk Islam, kau syahadat ya, kau bukti syahadah ya. Awak baca syahadat, baca syahadah. Nah, kalau no syahadat, lah saya kerja lo deh. Nah, itulah kaji awaknya masih panjang cerita Raja Talut Kuai. Kau kan refleksi atau potret dari kenyataan kehidupan sosial masyarakat berbangsa dan bernegara. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.